Setelah diamuk habis, setelah dimarahi habis-habisan, ya, orang ini akhirnya dibongkar kartu asnya, ya, oleh sosok YouTuber yang dimana juga menampilkan terkait video-video yang ya jujur ketika saya menyimak video ini ya melihat terkait apa yang kemudian ditampilkan, jujur saya kaget teman-teman ya, terkejut ya. Ya, kita simaklah bersama-sama ya tentang apa yang kemudian dibuka di sini. Ya, kita lihat dan mohon agar video ini tidak di-skip-skip ya. Jadi monggo agar disimak hingga akhir. Saya yakin Anda bakal terkejut. Ini baru satu orang loh ya yang angkat bicara ya menanggapi ini. Ini belum lagi yang lainnya. Oke, kita saksikan videonya. Silakan. Saya menjadi mencari tahu siapa sesungguhnya dia yang menghina suku Sunda. Ya, akunnya Resbob. Ternyata dia bersaudara dengan Big Mo. Ya. Kedua orang ini punya rekam jejak ternyata. Pernah menghina suku Sunda pula. Bahkan bukan hanya Sunda. Surabaya. Dia hina. Parah. Ini udah sangat rasis. Ente itu. Dan pernah berurusan dengan Bapak Andre. Anggota DPR RI. Anaknya kan Ajijah. Dia fitnah. Melakukan perzinahan. Ketika dilaporkan ke polisi, ampun-ampunan minta maaf. Ibunya bahkan yang turun tangan minta maaf. Sekarang menghina suku Sunda, mengata-ngatai anjing. Parah. Kedua orang ini cecunguk, ternyata mereka juga sama. Coba kita lihat dulu nih klarifikasi dari saudaranya ini nih. Bismillahirrahmanirrahim, lagi viral abang gue lagi-lagi dia ngomong apa yang dia omongin. Gue mau bikin video ini buat klarifikasi aja ya. Itu tuh bukan gue ya, gue manusia sendiri. Even though kita itu abang-abang gue dan DNA kita nih ada sama dan kita satu bokap satu nyokap, tapi itu bukan abang gue. Gue nggak setuju apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan. Gue sangat-sangat tidak setuju. Gue cinta semua bola, semua ras, semuanya. Itu abang gue ya. Jadi stop, jangan mikir itu gue. Gue nggak setuju dan semoga buat abang gue. Gue udah lama nggak kontak sama abang gue. Emang gue selek juga sama dia. Tapi semoga dia bisa tanggung jawab atas pernyataannya. Ya waktu ya ini juga berharap dia bisa berubah nih dari sini, karena ada waktunya dia berubah juga, udah umur 26. Duh Bob, gue bingung. Udah, gue gak tahu lagi, gue cuma bikin video ini yang terbaik buat semuanya. Berubah mas ya, udah please dong berubah, stop jadi pet-petan gimana, keren. Berubah ya, nih tulus nih gue gak bakal chat lu, gak bakal follow, tapi gue cuma bilang berubah aja ya. Nah, ini Big Mo, saudaranya yang mengucapkan penghinaan kepada Sunda itu Resmob. Aduh. Kita lihat, ternyata ini orang juga pernah punya rekam jejak nih, dengarkan. Tapi tau gak sih yang paling kasihan itu siapa? Oh, bukan. Kenapa? Ceweknya, istrinya, ya. Mantannya? Enggak. Berdua nih orangnya. Enggak percaya, enggak mungkin, enggak ada, itu rumor, itu hoax, lu kemakan hoax AI. Itu enggak. Lu tahu Pratama Arhan kan? Gue tahu, Pratama kaya kan dia. Kaya, pemain bola dong, terkenal dong. Iya. Tapi ceweknya mungkin enggak merasakan kenikmatan. Enggak. Ya, tuduhan yang berkacamata ini ya, supaya nanti Aziza yang akan melaporkan melalui pengacaranya, ya supaya clear. Ya, sekali-sekali harus ada pembelajaran. Kita sudah berkali-kali melaporkan, lalu terlapor sudah dinyatakan tersangka, nangis-nangis minta maaf, atau orang tuanya datang minta maaf. Aziza tentu memaafkan. Nah sekali memang harus ada yang masuk penjara kali, biar ada efek jerah. Kali ini juga harus ada yang masuk penjara. Harus masuk penjara, bukan ada yang. Karena yang melakukan ini satu yang gondrong nih. Si Resmob. Nah, si Resmob. Sama dulu juga yang mengucapkan kalimat penuduhan kepada Ajijah. Itu adalah si Resmob ini. Tapi si Big Mo-nya juga sama, ini mulutnya sembarangan. Nih dengarkan, pernah punya kasus ternyata dengan Surabaya tuh. Sumpah, Surabaya kota ter-L, gue gak akan pernah seumur hidup gue lagi nyentuh Surabaya. Parah ucap-ucapannya. Mau kemana-mana 30 menit, jaringan kayak tai. Kalau emang siapa bingung, siapa sebutin 3 saat dari Surabaya gak ada. Mau ada mau 6 lah, TP 1-6 lah. Hai Bimo, Bingung kamu ngomong, kamu bicara, mau kemana-mana 30 menit. Perlu diketahui, Surabaya itu kota terbesar, daerah tingkat 2 di Indonesia. Ini nomor 1, Pak. Jakarta itu provinsi, luasannya aja sekitar 335,28 km. Jenenge kota yang luasannya begitu luas, itu perlu dimaklumi, perlu kamu. Sekarang kamu ngomong jaringan lemot. Iki lho HP ku iki lho, wis 5G, ya toh. Jaringan
reliable tercepat saat ini 5G hanya bisa dinikmati di kota besar tertentu koyok Surabaya sing mbok waras jaringan lemot itu gak masuk akal. HP-mu itu jadul. Oke, itu si Big Mo ini. Jadi bersaudara keduanya ini mulutnya parah. Ada lagi nih, dengarkan. Masih jujur. Satu bohong, itu maksudnya. Langsung ya. Bikin anjing. Bikin anjing, bikin. Kata-kata ini, Bang. Boleh bikin sama aja, tapi yang anjing hanya bikin. Ya kan? Pokoknya semua Sunda anjing. Nah, semua orang Sunda anjing. Berarti Ini ya, ini bukan gue yang ngomong dan gue gak setuju sama yang dia bilang. Menurut gue ini harus diusut. Enggak, biar nih orang tuh belajar juga, goblok. Dari kemarin dia belum belajar, dari yang kemarin. Kan goblok banget anjing. Ngerti gak sih? Gobloknya tuh udah maksimal ngentot. Nih orang tuh, biar ini gue tahu nih tuh gak, umur 25. Nih ya, gue masuk ke otak Resbob. Duh, gue lagi tampil depan viewers gue yang 100, dan gue lagi depan teman-teman gue yang ada tingkat gue yang gue sebenarnya umur 25 ini, dan gue dibanding dapetin validasi dari kerja keras dan benar-benar achieve something, gue mau sok galak dan sok keren aja. Jadi gue katain ras dan klub bola. Nah, tuh isinya kayak gitu. Dia masih yang kayak gitu loh. Dia ngerti gak sih maksud gue? Lagi sober lagi. Dia masih kayak gitu. Dia kayak kalau depan adik kelas atau depan muda dia pengen kelihatan keren, ngerti gak? Karena dia belum dapat, menurut gue deep down dia tahu dirinya nggak keren, chat anjing. Jadi kayak gitu. Maksud gue itu kan SMA banget anjing kayak gitu tuh. Abang gue sendiri lagi, bre. Dan gue gak setuju ya sama pendapat dia ya. Oke. Jadi kedua orang ini bersaudaraan dan mulutnya sama-sama banyak sampahnya yang keluar. Termasuk si Big Mo ini. Cuma mungkin rada lebih banyak kesalahannya si Resmob itu tuh. Ada Big Mo, ada Resmob. Yurai. Jadi kedua orang ini suka sembarangan mulutnya. Big Mo juga sama. Cuma tidak sesembarangan si Resmob. Yang mengucapkan kalimat penghinaan kepada Sunda itu si Resmob. Itu harus diusut. Harus kena. Ya orang sekarang, orang Sunda, ya di berbagai wilayah, bahkan di luar Sunda, itu sedang mencari si Resmob. Barangkali kalian menemukan, ya, Sherlock alamatnya. Biar diseret ke polisi. Diseret ke polisi. Bukan untuk dimasak. Biar dia mempertanggungjawabkan secara hukum apa yang telah dia ucapkan. Sekali lagi saya katakan, yang marah bukan hanya orang Sunda. Saya tadi ngupload. Banyak orang Jawa Tengah, banyak orang Jawa Timur, banyak orang Sumatera, banyak orang Bali yang juga ngamuk terhadap ucapan si Resmob ini. Kenapa? Merasakan solidaritas, kesukuan, Pak. Ya, dan mereka juga merasakan kalau sukunya dihina oleh siapapun aja, pasti nggak bakal terima. Dan saya salah satu orang yang selalu juga bersuara paling depan bila ada siapapun aja yang menghina suku apapun aja. Ya, ini Indonesia, ragam suku, agama, dan budaya. Maka keragamannya ini harus kita terima sebagai fakta. Lalu kita bijaksana di dalam bersikap. Goblok. Ya. Jangan sampai kita main rasis-rasisan loh, Pak. Ya. Kalau kita mau main rasis-rasisan, Anda dari suku mana? Masa seperti itu? Repot, Pak, Anda bakal diusir dengan seluruh. Dah, jangan kayak gitu. Ini Indonesia. Sekali lagi, ragam suku, agama, dan budaya. Anda hormati. Kalau Anda punya problem, satu kali lagi saya katakan, kalau Anda punya problem dengan orang Sunda, 1, 2 orang, atau satu kelompok, jangan kau sebut. Jangan kau rasis, bangsat. Ini yang keduanya pernah juga ngomong kayak gini nih, dengarkan. Parah. Yang mana nih yang Bandung? Yang tentang Sunda lah, tentang orang Sunda. Sudah bisa dipastikan orang-orang Sunda. Enggak, di pengalaman kita. Oh, di pengalaman gua, sesuai dengan pengalaman gua, orang-orang Sunda tuh licik-licik. Beberapa orang beberapa oknum lah ya di kehidupan kita yang kebetulan asalnya dari Sunda. Ya. Itu loh Mas, ngomongnya yang lebih elegan, tolong dong. itu tuh nggak tahu kenapa, setahu gua dan sepengalaman gua itu pasti pelit-pelit, pasti licik-licik, itu udah pasti. Tapi Dan lagi-lagi mereka nggak semuanya, tuh mungkin kebanyakan orang Iya. dari sana pasti rata-rata orang baik gini-gini. Tapi gua nggak tahu kenapa Semua Allah lagi nempatin orang-orang di hidup gue ini yang orang dari parah. sana. Iya, kebetulan dapetnya yang lagi barangnya tuh ibaratnya zong gitu loh. Ibaratnya lu beli apa yang boneka lu yang lu beli kemarin tuh? Haci pupu, Boneka yang lu tempelin. labubu. Labubu.
lu pengen dapet yang warna merah tapi lu dapet yang warna hijau, ibaratnya gitu. Jadi kan nggak sesuai dengan harapan lu kan gitu. Nah, pengetahuan gue kayak begitu. Kan bangke. Pengalaman dia bertemu 1-2 orang Sunda, lalu dia mereka seolah-olah menyimpulkan semuanya seperti itu. Kan bangke. Ya, bangke itu namanya. Nggak cocok mereka hidup di negara yang ragam suku, agama, dan budaya. Nggak cocok siapa? Kalau dikutub di sana. Punya kewajiban kita sebagai orang Indonesia menghormati seluruh suku yang ada di Indonesia. Dijaga ucapan. Satu kali lagi, kalau Anda punya problem dengan 1-2 orang, 1-2 kelompok di suku tertentu, di ras tertentu, jangan kau bawa-bawa rasnya, bangke. Jangan. Ayo Pak Polisi udah, bahaya. Kalau tidak secepatnya ditangkap oleh Pak Polisi, bahaya. Bisa kaburu ditangkap ke masyarakat. Sekarang sekali lagi warga Sunda nih, berbondong-bondong mencari si Resmob ini. Jangan sampai keduluan, Pak Polisi. Jangan sampai keduluan. Bahaya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, akhirnya sudah kita simak juga ya, sudah kita dengarkan juga terkait hal apa yang kemudian ia bongkar ya di dalam videonya, dan saya pikir ini penting untuk kemudian kita ketahui. Dan jujur ya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan ya, saya kaget, terkejut ya melihat apa yang kemudian dibuka ya. Wah, saya yakin Anda yang menyimak ya, ada yang masih belum tahu tentang itu ya. Dan ya baru saja dibuka oleh siapa? Kang Muhsin. Dan ini tentu membuat saya terkejut. Ini sudah saya ulangi ya. Jadi saya betul-betul terkejut melihatnya ya. Ternyata tidak hanya sekarang ini ya, tapi kemarin-kemarinnya ya, ada rekam jejak yang ya memang cukup menyayangkan sekali. Semoga saja ini dapat memberikan sebuah pelajaran, bisa belajar tentang bagaimana berbicara, menyampaikan sebuah hal. Artinya ya memang semestinya ya dipikirkan terlebih dahulu tentang apa yang akan disampaikan. Kalau misal itu bisa menyakiti orang lain ya seperti yang sudah kita lihat lah ya terkait permasalahannya, yaitu mesti jangan sampai lah ya, apalagi kata-katanya sudah membawa itu ya, hewan ya. Anda bisa cross check ya, khawatir saya salah dengar ini. Dan semoga saja ya dari sini kita semua bisa belajar ya untuk menjaga perkataan, berpikir terlebih dahulu tentang apa yang akan disampaikan, seperti itu. Saya pikir itu sih ya. Semoga teman-teman dapat mencernanya ya, menjadikan ini sebuah pelajaran penting. Oke, biar tidak bertele-tele, saya akhiri ya. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata, ungkapan, narasi atau tentang hal apalah itu yang telah saya sampaikan. Itu saja, akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.